Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jam-jam yang luar biasa ngantuk ya. Jam-jam makan siang. Kalau yang puasa ya tetap aja ngantuk gitu ya. Oke, tetap semangat teman-teman. Yang belum on cam silakan untuk on cam. Kita akan belajar terkait dengan mencoba untuk mereview. Kalau misalnya dulu teman-teman sudah pernah dapat, ya berarti saya mereview dulu di awal. Kalau misalnya belum, ya berarti ini adalah informasi yang mungkin baru dari teman-teman ya. Kita dulu. Nova, ini kan dulu materinya. Dulu ya, nyari materinya dulu. Oke, sambil menunggu silakan Anda cari dulu terkait dengan apa itu isobarik, hipobarik, dan hiperbarik. Cari dulu. Ada obat anestesi ya. Mana materi Bu Nova nih? Bukan. Oke. Ada yang sudah bisa mencari? Ketemu? Ketemu ada? Apa yang dimaksud dengan iso, hipo, dan hiper? Oke, kita coba. Nanti kalau sudah ada yang ketemu, silakan Anda interupsi ya. Kita bicara dulu terkait dengan tekanan. Ini akan ada erat kaitannya dengan terutama di spinal anestesi ya. Kita karena akan berhubungan dengan bagaimana anatomi fungsional dari spine. Spine itu adalah tulang belakang ya. Nah, kenapa ada gambar ini? Ini adalah menunjukkan bagaimana anatomi dari kasat mata, dari luar itu anatomi dari spine kita atau sumsum tulang belakang kita. Masih ingat terkait dengan ini bahwa sumsum tulang belakang kita terdiri dari apa saja? 33 vertebrae itu apa saja? Dari cervical, itu sama dengan apa Fitri? Cervical tulang apa Fitri? Masih di mute? Masih di mute Fitri Handayani. Tulang belakang, Ibu. Cervical, jadi kan ada beberapa tersusun, tulang belakang kita itu tersusun dari cervical, thoracal, lumbar, ya. Cervical itu sama dengan tulang apa, Fitri?
Tulang apa? Dwi Darmawan? Tulang leher, Ibu. Tulang leher. Kan sumsum tulang belakang kita itu kan dari sini, toh, Nak. Dari ini nih. Dari leher ini. Ini kan otak nih ya. Kursor saya kelihatan enggak? Terlihat, Ibu. Ya. Yes. Nah, dari sini, jadi otak, jadi yang namanya sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sampai sini nih. Ya. Jadi, sumsum tulang belakang kita itu menghantarkan impuls atau pesan dari otak, di mana sumsum belakang ini mempunyai ruas-ruas yang akan mensyarafi organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya otak memerintahkan untuk Cindy, misalnya siapa misalnya ya, pengen misalnya Cindy Maharani pengen buang air kecil misalnya, ya. Nah, nanti dari otak ini akan memerintahkan bagaimana terjadinya suatu proses. Salah satunya adalah ada hubungannya dengan ruas-ruas tulang belakang yang ada di lumbal ini untuk mensarafi misalnya vesika urinaria. Jadi kalau misalnya ini patah, salah satu ruas tulang belakang kita patah, ya sudah, berarti tidak bisa mensarafi yang ada di bawahnya. Jadi misalnya begini nih, ini misalnya di torakal 11 nih, patah jatuh dari genteng misalnya, atau dari pohon, patah. Nah, nanti informasi dari otak, ini dia tidak akan nyampe, dia hanya akan sampai hanya pada batas torakal 10 saja. Di mana masing-masing dari ruas ini dia akan mensyarafi organ-organ tertentu. Bisa dipahami ya? Bisa, Sisil? Sisil bisa paham? Oke. Nah, setelah tulang leher, itu ada tulang apa ini? Tulang punggung tengah. Punggung, torakal. Torakal itu punggung kah, Rahman? Dada, Bu. Dada. Ya, torak, dada. Ya. Dadanya ada 12. Kemudian setelah torakal ada tulang Lumbar. lumbal. Lumbar. Lumbal ada 5. Kemudian sakral atau sakrum. Apa sih itu? Alamak, kucing. Oh, ada kucing masuk. Sakral dan coccygeus. Ya, jadi ini adalah 33 vertebra dari penyusun dari sumsum tulang belakang kita. Torakal, cervical, torakal, lumbalis, sakral, dan coccygeus. Nah, teman-teman di sini ada kauda. Oke. Kauda ini adalah salah satu regional anestesi yang kita bisa melakukan di blok kaudal. Biasanya blok kaudal ini adalah bagian perineal. Perineal itu sebangsa daerah perineal ya, dari daerah seperti alat kelamin ya, atau alat genital, anus, ya gitu-gitu operasinya itu biasanya kita di kaudal. Gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat, saya nggak tahu apakah kemarin pada saat mempelajari sistem persarafan ini dibahas atau tidak, tapi intinya adalah ini adalah vertebra dari sumsum tulang belakang kita, itu kepadatannya seperti ini. Ada ligamentum flavum, ada interspinosum, ada supraspinosum. Jadi pada saat nanti teman-teman ini akan dilakukan tindakan pendelegasian spinal anestesi, kan teman-teman nggak boleh ya melakukan tindakan spinal anestesi tanpa ada delegasi dari dokter. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman melakukan, itu harus ada delegasi dari dokter atau pelimpahan wewenang. Misalnya teman-teman akan melakukan tindakan spinal anestesi. Jadi ya, ada akan beberapa lapisan yang harus kalian lalui dari needle itu atau dari jarum itu. Nah,
dari kulit, subkutan, ya, terus kemudian nanti ada ligamentum. Ligamentum sendiri itu harus ada 3 yang harus teman-teman lalui. Bagian atas itu supraspinosum, bagian tengah itu ligamen interspinosum, paling dalam itu adalah ligamentum flavum. Jadi nanti kalau ditanya terkait dengan anatomi, terkait dengan bagaimana vertebre atau sumsum tulang belakang, teman-teman sudah harus bisa jawab. Spinal anestesi itu melalui apa saja, ya gitu. Ini saya review aja dulu ya. Nah, bagian dari badan vertebra kita itu digunakan sebagai landmark. Apa itu landmark? Landmark itu adalah patokan atau titik. Nah, kemarin kan Bu Nova sudah sampaikan bahwa titiknya kita di mana ya kemarin kalau mau melakukan spinal anestesi? Pada kelas ini bukan ya? Saya lupa. Krista Iliaka, Krista Iliaka masih ingat nggak? Oh, nggak ingat. Belum Krista, ini. belum ya? Oke. Ya, nanti kita akan sampaikan ya. Nah, ini hanya gambar analog saja. Ya, jadi analog saja bahwa pada saat kita akan melakukan tindakan spinal anestesi, ada beberapa tahapan-tahapan kedalaman yang harus teman-teman lalui. Gitu ya. Seperti yang tadi. Jadi kalau spinal anestesi itu letaknya di mana ya? Di mana Di kita? lumbar. Lumbar. Di Lumbar, Bu. Antara lumbar ketiga. antara lumbar ketiga sampai dengan 5. 5. Tapi ruangannya apa ruangannya? Ruangannya apa disebut apa? Ruangannya apa kalau spinal? Hikmah barangkali? Ruangannya apa Hikmah? Ruang subarachnoid. Ya, jadi teman-teman harus pastikan dulu pada saat nanti akan melakukan spinal anestesi harus ada cairan otak atau CSS. Cairan cerebrospinalis itu cairan otak yang harus keluar di sepetnya. Jadi harus ditarik dulu sepetnya, diaspirasi, nanti keluar enggak CSS-nya. Kalau tidak keluar CSS-nya, jangan sekali-kali menyuntikkan atau memasukkan obatnya. Karena bisa jadi kita salah lokasi. Harusnya sasaran kita itu bagian subarachnoid, ya, tapi ternyata kita belum nyampe di subarachnoidnya karena meleset misalnya. Nah, itu berarti nanti akan berdampak ya fatal, tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita misalnya ingin pasiennya itu tidak bisa bergerak sehingga rasa sakitnya berkurang, tidak bisa merasakan, tidak bisa bergerak sehingga tidak tercapai tujuan kita, jadinya anestesi tidak tercapai dengan baik. Ini beberapa lapisan masih sama. Nah, teman-teman lihat ini. Ini sudah atau belum ya? Belum. Belum, Ya. Ibu. Ini teman-teman harus kuasai dan harus paham. Nah, teman-teman. Nah, inilah sasaran teman-teman di sini nih. Lihat nih, lihat semuanya ya, yang ngantuk konsen. Ini adalah anatomi dari vertebre kita. Sasaran kita adalah ini. Nih ya, subarachnoidnya. Jadi disinilah ini, ya, yang kuning inilah tempat CSS beredar. Jadi pada saat nanti jarum itu masuk, seret, misalnya saya dari arah ini ya, dari arah kanan saya masuk, seret, dia akan menembus kulit, akan menembus subkutis, dia akan menembus ligamen supraspinosum, dia akan menembus bagian ini
ligamen interspinosum akan menembus ligamentum flavum, akan menembus bagaimana diameternya, akan menembus arachnoid dan akan menembus subarachnoid. Jadi sangat dalam, teman-teman. Jadi yang bagian terdalam itulah di spinal anestesi, itu target kita di situ. Akan berbeda kalau epidural. Nah, teman-teman masih ingat nggak regional anestesi itu ada berapa? Sudah diajarkan atau belum? Regional anestesi itu ada apa saja? Ikhlas, masih ingat ikhlas? Hmm? Masih ingat nggak ikhlas? Ada Apa? dua, Ibu, izin. Dua apa saja? Anestesi spinal dengan anestesi epidural ya. Ya, boleh ya dua itu, atau mau ditambahkan yang blok kaudal juga bisa ya. Tapi pada dasarnya 3 itu. Nah, kalau teman-teman berbicara terkait dengan yang spinal dengan epidural, kalau Anda lihat di gambar ini, itu lebih dalam mana? Spinal, Bu. Di dalam spinal, Ibu. Ya, spinal ya. Karena spinal ini adalah di sini CSS ini yang harus kita masukkan. Kemudian epidural ini dia hanya di space epidural atau ruang epidural di antara durameter. Ini kan durameter nih. Kan lihat paling bawah nih, ini kan ini lapisan durameter nih. Ya. Nah, makanya dia tidak akan sampai di ini, tidak akan sampai di arachnoid atau subarachnoid, tidak akan sampai. Dia hanya akan sampai di sini saja, di epidural space. Nah, berapa liter sih CSS itu diproduksi dalam waktu 1 hari cairan otak kita? 500 500 mili untuk orang 500 dewasa, cc. Bu. Ya. Nah, kemudian di mana 30 sampai 80 cc-nya itu diedarkan ke subarachnoid. Ya, atau di sini disebut dengan space intratekal. Jadi kalau teman-teman nanti apa sih intratekal itu, dia sama ya sebetulnya dengan yang SAB atau subarachnoid block ya gitu. Nah, ini tulang sakrum kita ya, tulang pinggul kita di mana ini adalah crista iliaca. Jadi silakan sekarang Anda raba masing-masing tulang pinggul Anda. Crista iliaca itu adalah tonjolan tertinggi dari pinggul kanan dengan pinggul kiri. Kamu tarik garis lurus red gini. Itu diasumsikan adalah Anda tarik ke tengah, itu diasumsikan adalah dia L4 sampai L5. Sehingga kalau kita mau melakukan tindakan spinal anestesi, itu adalah kita tarik garis yang tertinggi ini, ya kita tarik ke tengah, itulah titiknya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Next ya. Nah, apa hubungannya dengan anestesi? Ini ada Landsmark ya yang digunakan untuk membedakan titik injeksinya. Misalnya, Anda lihat di sini. Ini batas-batas landmark. Landsmark itu adalah patokan yang akan kita buat titik injeksi. Contohnya adalah ini adalah crista iliaca kita. Ini adalah tadi sudah saya sampaikan saat kita mau melakukan injeksi spinal. Misalnya Anda mendapatkan delegasi pelimpahan wewenang dari dokter, Anda diminta untuk melakukan spinal anestesi. Tarik saja ini dari crista iliaca kanan kirinya pasien, Anda tarik garis imajiner ke tengah. Ya, disinilah terjadi, itulah L4, umbal 4. Ya, paham ya? Nah, akan berbeda kalau misalnya teman-teman akan melakukan yang
sakral atau di ruang sakrum. Ya, di ruang sakrum ini garis imajinernya ini di sini nih. Dia lebih ke bawah lagi, dia di sakrum 2. Jadi kalau misalnya teman-teman akan melakukan misalnya atau ada pembedahan-pembedahan yang di mana dibutuhkan yang daerah misalnya perineal ya, seperti yang tadi saya sampaikan, anus, hemoroid misalnya operasi hemoroid ya, atau hernia, itu dia biasanya bloknya di sakrum. Di sini, ya ini titiknya di sini. Nah, akan berbeda lagi kalau dia ada titik di torakal 7 dan titik servikal 7. Ini tidak semua dokter anestesi mampu. Karena kalau sudah nyampe di landmark torakal, apalagi servikal, ini butuh keahlian khusus. Ya, paham ya? Jadi ini landmarknya dia sampai di C7, torakal 7, lumbal 4, dan sakral atau sakrum 2. Nah, teman-teman Anda lihat yang ada di kanan saya. Kenapa? Anda bisa dianalisiskan apa yang Anda lihat dari gambar di kanan saya? Apa yang bisa Anda baca dari gambar ini? Silahkan. Kata-katanya itu, Bu. Iya, jadi ini puncture below L1 prevent cord trauma. Anda kalau mau melakukan injeksi spinal itu di lumbal berapa? Boleh nggak saya di atas L2? Atas L2 itu berarti L1. Boleh tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa kita dianjurkannya adalah L4 sampai L5 atau maksimal L3 lah sampai L5. Kenapa tidak dianjurkan di L1? Kill cord gitu. Karena Karena biar tidak trauma, mencegah Ibu. trauma. Traumanya Gitu. kenapa? Mencegah akan- trauma tali pusat, bukan, Bu? Weh, kok anu tali pusat? Kok tali pusat? Apa namanya spinal cord-nya karena itu mungkin di L1 itu chill cord. Ya, Mungkin itu. ya jadi untuk kita itu tidak dianjurkan karena dia akan mencederai spinal cord kita ya gitu, karena semakin ke atas itu akan ada spinal cord sehingga akan beresiko. Dan semakin kalau kita semakin ke atas, Anda lihat di sini nih yang sebelah kiri ya, ini kan L4 nih garis imajiner nih, L4 atasnya L berapa berarti? L3, L3, kemudian L2, L2. L1. 2. Semakin naik ke atas akan semakin mendekati apa? Mendekati torakal. Ya, terus berarti berdampak apa kalau semakin ke atas? Akan mencederai Tunggu di depannya. spinal cord-nya. Enggak. Kalau semakin ke atas akan beresiko apa ya? Akan kena juga. Akibat dari agen anestesi atau obat anestesi itu apa yang akan terkena? Otak, Bu. Otak, Bu. Otak. Selain otak yang paling dekat, yang dan paling berbahaya. Jantung. 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 Iya, karena Jantung. obat anestesinya nanti akan bisa naik, terdistribusi naik ke paru dan ke jantung. Paham ya? Jadi nanti akan apnu atau bisa
henti napas atau henti jantung nanti jadinya karena harusnya dia tidak teranestesi jantung dan parunya sehingga karena dia terlalu tinggi sehingga dia akan mengakibatkan kelumpuhan pada jantung dan parunya. Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Nah, apa sih perbedaannya antara spinal dan epidural? Ya, ini sebetulnya sama-sama dilakukan tindakan anestesi lokal. Lokal itu artinya ya di daerah sumsum tulang belakang itu, gitu. Ada yang mengatakan bahwa anestesi lokal itu spinal, epidural itu masuk ke anestesi lokal tuh ada yang mengatakan seperti itu. Nah, terus kemudian apa yang diinjeksikan? Di mana? Di mana yang diinjeksikan? Kalau spinal itu jelas di CSF-nya, dicari cairan cerebrospinal fluid-nya atau cairan CSS, cairan otak. Kalau epidural di epidural space atau di ruang epidural. Apa yang dipengaruhi? Nah, nanti kita akan lihat coba videonya. Kalau spinal cord ini dia apa spinal cord? Spinal ini dia cord-nya, ya. Cord-nya. Cord itu berarti ya itunya pembuluh kayak darah itu berarti pembuluh darahnya. Tapi kalau epidural itu akar-akar sarafnya. Nah, nanti kita akan lihat ilustrasinya. Kalau spinal dosisnya kecil, kalau epidural dosisnya dia lebih besar. Nah, ini yang akan kita pelajari. Ini yang tadi sudah saya sampaikan perbedaan struktur yang dipengaruhi spinal dan epidural. Tempatnya adalah ini di sini ya. Ini spinal cord-nya ini ada di sini. Nah, ini adalah spinal anestesinya. Ini adalah CSS nih beredar. Ya, CSS ini beredar akan berbeda kalau epidural dia lebih di luar di epidural space-nya. Jadi menembus dulu durameternya, lapisan durameter baru ke arachnoid dan subarachnoidnya. Nah, ini anestesi dengan perbedaan barisitas. Ini yang akan kita bahas di sini. Apa sih barisitas itu? Ada yang bisa menyampaikan barisitas itu apa? Dicari kalau tidak ketemu. Atau barisitas? Atau tidak ya Bu? Ya, kenapa? Barisitas itu dia sama dengan barik atau tidak ya Bu? Barisitas itu sama dengan baris dan Barik. barik. Ya, boleh. Tapi ada maknanya sendiri. Apa barisitas itu atau densitas boleh. Apa barisitas? Atau barisitas. Barisitas, Bu. Ya, barisitas. Barisitas sebagai rasio densitas obat anestesi lokal terhadap densitas cairan cerebrospinal. Artinya apa? Artinya apa, Mbak? Densitas itu apa? Apa, Mbak? Suatu zat, Ibu. Densitas kok. Densitas itu apa? Densitas, Ibu. Iya. Oh, Ibu maaf salah. Kenapa, Dok? Salah mencarinya, Ibu, mohon maaf. Oh, iya nggak apa-apa. Barisitas itu apa? Kan tadi Anda bilangnya rasio densitas, toh? Barisitas itu Anda tadi jawabnya rasio densitas, kan? Nah, densitas itu apa? Densitas mungkin massa ya Ibu? Massa ya, nanti dengan massa dia adalah satuan berat ya, seperti gaya gravitasi ya begitu-gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara terkait dengan obat anestesi, teman-teman, barisitas itu ada 3. Hipobarik, isobarik, dan hiperbarik. Ya.
Apa sih hipobarik? Ini adalah berat jenis dari obat anestesi lebih rendah dibandingkan dengan cairan otak kita. Sekarang teman-teman harus tahu berapa sih berat jenis dari cairan otak? Berapa jenis? Berapa berat jenis cairan otak kita berapa supaya teman-teman nanti tahu bahwa harus di bawah itu kalau disebut dengan obat hipobarik. Ada silakan berapa berat jenis otak cairan otak kita? 1000 gram bukan Ibu? Waduh, wah kayak nemen 1000 gram Lima. sekilo dong. 140 sampai 270 mili, Bu. Masa? CSS kok. Yang 500 ml bukan Ibu? Bukan, itu volume CSS yang diproduksi. 30 sampai 80. Nah itu tekanan. Ayo, 99% air, Bu. salah. Ayo, berat jenisnya. Cairan otak kita 1,003 sampai dengan 1,009 gram per sentimeter kubik. Jadi Anda harus tahu dulu berat jenisnya. Ya, berat jenis otak kita itu segitu. Jadi kalau teman-teman ini mau memakai obat yang hipobarik, berat jenis obatnya harus lebih rendah dengan cairan otak kita. Kalau yang isobarik berarti sama. Ya, densitasnya berat jenisnya sama. Yang hiperbarik itu berarti lebih tinggi siapa? Obatnya atau cairan otaknya? Obatnya. Obatnya ya. Nah, Anda Obatnya. lihat di sini. Ini adalah posisi badan dan bagaimana interaksi barisitasnya. Misalnya begini ya. Ini yang merah ini adalah hipobarik dengan posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg itu adalah posisi kepala lebih rendah. Kalau yang anti Trendelenburg berarti kepala lebih tinggi. Nah, terkait dengan posisi tadi, karena kita berbicara tentang fisika dalam suatu keadaan, berarti kita akan berbicara terkait dengan tekanan. Ya, terkait dengan tekanan, ini kalau hipobarik dengan tekanan sekian, ya, ini akan kesulitan dalam berdistribusi. Jadi kalau dia hipobarik, teman-teman, kalau Anda memberikan injeksinya itu hipobarik, tadi hipobarik apa ya? Yang di Hipobarik, bawah. ya, Cairannya anestesi lebih rendah dari cairan otak. ya berat jenis obat anestesi itu lebih rendah. Anda perhatikan gambar ini. Kalau Anda memberikan obat, ingat ya, kalau Anda memberikan obat injeksi spinal anestesi yang hipobarik, itu posisi pasiennya harus dalam posisi kepala lebih rendah supaya obat anestesi ini bisa berdistribusi dengan baik ke atas. Tapi kalau hiperbarik, ya, hiperbarik ya posisinya dia bisa datar, supine, atau dia posisinya lebih tinggi. Nah, ini adalah contoh karakteristik spinal board, ini saya ambil dari jurnal. Anda lihat nih. Level sensori maksimal yang dapat dicapai saat operasi pasien dengan hiperbarik. Anda lihat ya, ini hasil penelitian. Ini sampai dengan di torakal 12. Kalau Anda lihat,
obat tadi dia bisa sampai ke sini nih. Mana tadi? Nah, nih, Anda lihat nih. Jadi obat anestesi itu bisa berdistribusi sampai ke sini. Bahkan akan bisa sampai naik. Hati-hati, kalau naik pasti dia sampai ke torakal 4, 6, 5. Ya, ini akan bisa terkena jantung dan paru. Jadi posisi atau tekanan ya, cairan berapa tekanan cairan otak itu akan berpengaruh ke dalam distribusi dari obat anestesi. Nah, kapan pencapaian maksimum pada sensorik? Jadi kalau misalnya saya akan lakukan injeksi spinal, ya, kalau saya pakai hiperbarik, saya akan melakukan tes sensorik. Saya cubit pasien, dia butuh untuk tidak kerasa itu di menit 10 kalau Anda pakai hiperbarik. Kalau Anda pakai hipobarik, Anda butuh waktu 15 menit baru dia tidak terasa kalau kita cubit. Paham maksud saya? Paham. Paham, Ibu. Paham ya. Nah, dikatakan dia terjadi proses pemulihan sensorik blok sensorik pada pemulihan dia benar-benar sempurna. Dia benar-benar sempurna. Saya ulang, pencapaian blok sensorik pemulihan sampai dengan dia benar-benar sempurna itu kalau hiperbarik itu lebih cepat proses pemulihannya. Jadi, Pak, diangkat Pak, misalnya. Diangkat coba Pak kakinya. Dia sudah bisa atau belum, atau saya cubit kakinya dia sudah pulih atau belum. Kalau misalnya dia nggak bisa ngangkat kaki atau saya cubit dia nggak kerasa, berarti obat anestesinya masih ada ya, masih ada pengaruh. Gitu. Nah, ini untuk bisa sempurna atau ke recovery atau ke pemulihan, itu kalau hiperbarik itu hanya 2 jam, tapi kalau hipobarik itu bisa lebih dari 2,5 jam baru bisa mencapai pulih. Bisa dipahami? Nah, ini Anda lihat nih yang di bagian bawah, lateral ini apabila 15 menit setelah suntikan supin atau terlentang, kalau 30 menit setelah suntikan. Jadi ternyata posisi baik itu lateral atau supin, Anda sudah tahu belum posisi saat injeksi spinal itu apa sih posisi yang kita berikan? Istiqomah masih ingat nggak? Posisi saat dilakukan injeksi spinal apa posisinya? Ibu izin menjawab boleh? Iya, mangga, boleh. Posisinya berbaring miring sambil menekuk lutut ke arah dada. Iya, itu apa namanya? Posisi apa namanya? Lateral decubitus. Ya, jadi antara yang lateral decubitus dengan yang posisi supine itu ternyata lebih lama yang posisi supine atau terlentang, ya. Itu. Nah, terus kemudian lanjut yang ini masih sama ya. Ini saya berikan yang memang belum ini kan. Minta tolong dibacakan siapa ya? Sania Sri Ayuni. Saya minum. Saya lagi nggak puasa soalnya. Maaf ya, saya minum. Spinal cord pada umumnya berakhir setinggi L2 pada dewasa dan L3 pada anak-anak.
Fungsi dural yang dilakukan di atas segmen tersebut berhubungan dengan resiko kerusakan spinal cord dan sebaiknya tidak dilakukan. Secara anatomis, dipilih segmen L2 ke bawah pada penusukan karena ujung bawah daripada medula spinalis setinggi L2 dan ruang interegmental lumbal ini relatif lebih lebar dan lebih datar dibandingkan dengan segmen-segmen lainnya. Lokasi interspace ini dicari dengan menghubungkan krista iliaka kiri dan kanan. Maka titik pertemuan dengan segmen lumbal merupakan prosesus spinous L4 atau L4 sampai 5. Ya, saya ulangi ya. Spinal cord pada umumnya berakhir setinggi L2 pada dewasa dan L3 pada anak-anak. Jadi teman-teman tidak boleh menginjeksikan pada anak-anak, ya itu berbeda letaknya. Ya, jadi kalau pada anak-anak itu dia apa? Sampai dengan L3, ya boleh. Nah, kenapa sih kita pilih itu di fungsi dural yang dilakukan di atas segmen tersebut? Di atas segmen L2, L3 itu berarti L1, L2 ke atas itu berarti L1. Ya, itu akan beresiko terjadi kerusakan spinal cord yang tadi. Ya, yang di tengah warna kuning itu. Ini sebaiknya jangan pernah dilakukan. Nah, kenapa sih dipilih segmen L2 ke bawah? Rata-rata kita L4 sampai L5 ya, yang krista iliaka tadi. Boleh nggak Bu di L3? Boleh. L3 boleh, masih boleh. Ya, tapi yang kita biasa sering pakai adalah L4 sampai L5. Kenapa sih? Karena di sana ada ruang intersegmental lumbalnya itu lebih lebar. Ya, jadi memudahkan begitu. Ya. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, ini saya coba mereview lagi. Nah, ini posisinya teman-teman. Anda lihat pemberian posisi pasien saat spinal anestesi ada 3. Lateral decubitus yang tadi disampaikan oleh Mbak Cindy, pasien dimiringkan seperti ini, kaki ditekuk, ya merungkel, kemudian dagu ini harus nempel di dada. Nah, ini namanya adalah lateral decubitus. Nah, kalau pasiennya pasiennya obesitas, ini biasa dilakukan dengan posisi duduk. Biasanya rata-rata kita pakainya yang posisi duduk biasanya. Ya, jadi untuk posisi-posisi yang kira-kira kenapa untuk posisi duduk ini dipakai untuk operasi yang lumbal ke bawah atau sakral? Jadi misalnya perineum, hemoroid, hernia, terus kemudian operasi amputasi di ekstremitas bawah, itu lebih baik pokoknya yang lumbal ke bawah itu pakai duduk. Kenapa? Kok bukan lateral decubitus saja? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada apa dengan posisi duduk? Ibu mungkin maaf kalau salah ya. Ya, Mungkin Bang. karena biar tekanannya. Karena mungkin kalau Ya. duduk kan kepalanya lebih tinggi dibandingkan dengan bagian ekstremitas bawah. Karena kan kalau duduk atau kalau tidur kan dalam keadaan setara. Jadi mungkin untuk pengaruh obat anestesinya juga akan biar tidak naik ke atas begitu ya Bu. Maaf kalau salah. Iya, betul sekali. Wah. Jadi karena kita itu ingin sasarannya itu adalah yang bagian ke bawah, lumbal ke bawah. Jadi supaya dia itu obat anestesinya ngeblok ke bawah, tidak lari ke atas. Kalau Anda posisi lateral seperti ini kan dia bisa berdistribusi ke atas nih. Paham maksud saya? Nah, jadi biasanya kalau untuk abdomen ke bawah itu adalah biasanya kita pakai yang yang duduk gitu. Nah, terus kemudian dengan posisi jackknife. Posisi jackknife ini bisa kita lakukan dengan
bahwa spinal anestesi ini biasa pada pembedahan yang anorektal ya, anus, rektal ya. Posisi jackknife itu pernah tahu nggak yang kita nungging? Coba Anda cari deh, Anda cari posisi. Jadi nungging kedua telapak kaki tangan kita itu di tempat tidur, kemudian pipi kita ditempelkan, kemudian kakinya ditekuk. Coba Anda cari posisi jackknife. Nanti Anda akan tahu. Sudah ketemu? Sudah, Ibu. Gitu ya. Itu adalah, jadi ada 3 pemberian posisi. Cuman itu sangat-sangat teramat sangat jarang ya. Yang kita pakai biasanya 2 itu, kalau nggak duduk ya lateral decubitus. Nah ini larmak tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ada tetracral 7 ya, ada cervical 7, ada crista iliaca L4 dan L5 gitu ya. Kemudian ada sacrum S2. Landmarknya itu. Nah, teman-teman Anda lihat ini posisinya yang tadi saya sudah sampaikan, ruang subarachnoid inilah terakhir yang akan kita capai di spinal anestesi. Ya, jadi Anda tuh harus menembus 9 ruangan dulu kalau kalian itu mau melakukan spinal anestesi. Kulit ditembus, subkutis tembus, ligamentum supraspinosum, ligamentum interspinosum, pavum, ruang epidural, durameter, ruang subdural, arachnoid, dan subarachnoid. Dalam banget kalau spinal anestesi. Makanya tidak semuanya dokter dalam melakukan spinal anestesi itu sekali tusuk. Bahkan sampai bisa terjadi berkali-kali tusuk. Bisa sampai terjadi 5 tusukan loh. Karena memang tidak mudah gitu. Makanya untuk penata anestesi itu ini merupakan tindakan pendelegasian wewenang. Gitu ya, ini lapisan-lapisannya. Nah, ini tadi sudah saya sama ini. Ini sama dengan yang tadi. Ya, jadi ini spinal cord-nya ya. Jadi ini epidural space-nya, ini adalah yang kita suntikkan di subarachnoid-nya. Seperti ini juga sama. Ini untuk jarum masuk. Ini kalau lumbal fungsi sama ya. Jadi kita kalau mau mengambil pemeriksaan cairan otak, kita akan lihat cairan otaknya itu seperti apa, ada infeksinya atau tidak, dan lain sebagainya. Misalnya kita akan pakai prosedur lumbal fungsi itu ya sama. Seperti ini. Nanti kita masukkan jarum, ya, kemudian kita ambil sedot CSS-nya, kemudian nanti diperiksakan. Nah, seperti ini. Dalam banget ya. Dalam banget seperti ini. Ini epidural space-nya. Spinal cord-nya ini di sini, teman-teman. Ini adalah durameternya. Kemudian ini epidural space-nya. Ya. Nah, ini kaudal yang tadi ini yang biasa dipakai untuk apa yang tadi blok kaudal tadi? Blok kaudal tadi dipakai untuk yang apa? Anoreksia. Iya, pintar. Berarti nggak ngantuk. Wah, saya jawab berarti nggak ngantuk. Ini nggak usah ya. Nah, ini dermatomnya teman-teman. Jadi dermatom itu, kalau misalnya mau diinjeksikan di sini, nih, ya, C1, C2, C3, C4, dan lain sebagainya, ini dia akan yang terdistribusi terdermatom atau yang kena obat anestesinya nih yang warna biru ini di sini. Jadi kalau Anda mau menyuntikkan L4, jadi di sini akan kena ya, L5 juga akan kena. Ini yang biru-biru ini akan kena semua nih. Jadi kalau di L4, L5 ya pasti anggota ekstremitas abdomen di sini ke bawah akan kena. Gitu ya. Ini dermatomnya. Nah, ini nggak usah. Nah, teman-teman setelah dilakukan 5 menit setelah tindakan anestesi spinal dilakukan tes motorik dan tes sensorik. Pak, pasiennya diminta, silakan Pak angkat lututnya, atau angkat kakinya. Kalau dia nggak bisa berarti blok sudah bekerja, anestesi sudah bekerja. Nggak bisa berat, nggak bisa. Oke, sekarang kita akan ganti ke tes sensorik. Kita akan rangsang apakah dia sudah atau masih sakit atau tidak. Jangan sampai dirangsang masih ada rasanya, dicubit masih nyeri, kemudian disayat, teriak-teriak nanti pasiennya. Jadi setelah Anda melakukan injeksi spinal, lakukan 2 tes.
tes motorik dan sensorik dulu. Nah, kalau melipat lutut, Pak, silakan Pak diangkat kakinya atau dilipat lututnya. Kalau dia mampu masih penuh, gerakan jarinya, Pak. Dia masih bisa mengangkat atau melipat jarinya penuh, berarti belum terblok atau blok anestesi belum bekerja. Paham ya? Pak, coba diangkat kakinya, Pak, atau dilipat, Pak, lututnya, Pak. Nah, dia hanya cuma sedikit lipatnya atau sebagian saja baru dia bisa. Tapi dia masih utak-utik, Pak. Coba, Pak, jarinya digerak-gerakkan. Tapi ternyata gerakan jarinya itu masih bagus, sama dengan yang awal tadi. Masih penuh. Berarti dia blok parsial. Berarti jangan disayat dulu. Haula, minta tolong di-mute, Haula. Tuh ya. Terus kemudian kalau bloknya hampir lengkap, itu melipat lutut enggak bisa. Silakan Pak, coba diangkat kakinya, enggak bisa. Coba digerakkan jarinya, masih bisa. Itu berarti hampir lengkap. Jangan ditusuk dulu. Nunggu Anda benar-benar blok lengkap, suruh ngangkat kaki enggak bisa, lipat jari enggak bisa, nah baru boleh dokter dokter bedahnya memulai untuk melakukan sayatan. Bisa dipahami ya, tes motorik dan sensorik. Nah, ini saya kira enggak usah, salah. Saya ke ini saja. Baristas yang video saya ada video dulu sebentar. Disimak coba ya. Assalamualaikum, selamat datang. Terlihat? Terlihat? Iya Ibu, terlihat. Terlihat, Bu. Semoga ada suaranya. Desi. Ada suaranya nggak? Kemarin ada yang bertanya, apa? Ada Ibu. Ada. Ibu. Coba Ada, disimak Ibu. ya. Kalau perlu mau dicatat, silahkan dicatat intinya saja. Ini durasi 11 menit, silahkan. Sih bedanya bius spinal dan bius epidural? Ini pertanyaan yang bagus. Ya, pertama teman-teman yang bukan tenaga kesehatan pasti bingung nih, beda keduanya apa. Mungkin ada teman-teman yang pernah dilakukan bius spinal, teman-teman ada yang sudah pernah melakukan bius epidural, atau bahkan sudah pernah dua-duanya. Nah, di video kali ini akan kita bahas perbedaan. Oke, yang pertama dari definisinya ya. Kalau bius spinal ini adalah salah satu metode pembiusan regional. Jadi pembiusan itu jenisnya banyak, dan salah satunya adalah pembiusan regional. Dan salah satu dari pembiusan regional tersebut adalah bius spinalis. Ya. Nah, kalau bius spinal dia dilakukan memberikan obat anestesi lokal ke saraf di rongga subakut dengan menembus terus ke. Nah, kalau di epidural, ini adalah salah satu metode pembiusan regional juga dengan cara memberikan obat lokal ke rongga antara membran dura mater tadi yang sudah disebut kalau kita bius spinal, tapi kalau pada bius epidural tidak disebut pemberian obat anestesi lokalnya yaitu di antara membran mater dan belakang. Biar gampang kita lihat. Jika misalnya bagian dari tulang belakang manusia itu dipotong memanjang dan dibagi dua, terus kemudian kita lihat di bagian dalamnya nih, potongannya kita lihat di bagian dalam. Bentuknya akan seperti ini nih. Di depannya kayak ada tulang kotak-kotak gitu ya. Nah, ini adalah dinamakan corpus vertebrae atau tubuhnya dari tulang-tulang belakang. Tulang belakang itu ada banyak jumlahnya ya, dari leher sampai ke tulang ekor. Nah, kalau dipotong bentuknya akan tampak seperti ini nih. Kalau dipotong memanjang ya. Ini ada tulang korpus, lalu di belakangnya nih atau di bagian posteriornya akan ada medula spinalis atau saraf-saraf tulang belakang.
saraf tulang belakang itu atau medullospinalis tersebut itu berenang-renang nih sebenarnya nih, mengambang di dalam satu kantung kayak balon air kecil gitu. Nah, kalau itu balon, maka lapisan balonnya itu adalah membran dura mater itu. Nah, gampangnya gitu ya. Sebenarnya lebih kompleks dari itu, cuman ya ini biar gampangnya. Ya. Nah, di belakangnya lagi itu ada rongga-rongga, terus kemudian ada tulang belakang yang menonjol-nonjol. Ini bagian dari tulang belakang yang dinamakan processus spinosum. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat ada orang yang mungkin badannya kurus, terus di bagian tengah tulang belakangnya. Mohon maaf Ibu, tidak terdengar suaranya Ibu. Ibu, suara videonya tidak terdengar Ibu. Bisa diberikan atau dipasangkan yang dinamakan kanul epidural atau selang Ibu. kecil, kateter epidural. Sudah. Ini dimasukkan lewat jarum tadi. Tidak Ibu, kalau di mute dia kalau diperlukan suaranya tidak juga ada. bisa Saya ulangi nih. diberi dari membran dura mater tersebut. Dia tahu lah. Saya menembus jarumnya hanya di situ. Nah, kalau diperlukan juga bisa diberikan atau dipasangkan yang dinamakan kanul epidural atau selang kecil, kateter epidural. Ini dimasukkan lewat jarum tadi, jarum epidural tadi dimasukkan dan ujungnya dipastikan ada di dalam rongga epidural tersebut, baru deh jarumnya dikeluarkan. Nah, selangnya itu panjang. Jadi ada selangnya panjang, ya, sampai bisa keluar epidural lewat itu ya. kulit dan itu bisa difiksasi. Jarumnya juga berbeda ya, di tubuh pasien. antara spinal dengan epidural. Tujuannya apa selang ini ya? Kalau kita inginkan pemberian ulang penyuntikan obat Nanti ada anestesi lokalnya, contohnya. kita bisa lakukan lewat selang ini. Kan selangnya tadi posisinya sudah di situ. Kita bisa masukkan obat-obat ini, obat-obat anestesi lokal ini secara berulang sesuai dengan yang kita. Nah, jadi bedanya adalah antara biospinal dan bioepidural. Yang pertama dari mulai kerja. Karena tadi obat pembiusan spinal itu kita kalau mau dicatat silakan. Dan bekerja di rabus-rabus saraf, maka dia bekerjanya akan langsung segera. Jadi dalam waktu 2-3 menit obatnya sudah bisa langsung bekerja dan pasien bisa langsung dilakukan operasi. Nah, kalau pada pembiusan epidural karena diberikan obatnya di luar membran dura mater, dia butuh waktu untuk masuk ke dalam dan bekerja di rabus-rabus saraf ini. Jadi butuh waktu sekitar 20-30 menit ya, rata-rata 30 menit sampai 30 menit untuk bisa bekerja. Jadi harus menunggu dulu. Dan lama kerjanya juga berbeda. Kalau karena pembiusan spinalnya hanya dilakukan penyuntikan sekali ya, lalu dimasukkan obatnya. Jadi dalam waktu 2-3 jam karena obat anestesi lokalnya sudah selesai durasi kerjanya, dia hanya bisa bekerja selama itu. Tapi kalau epidural bisa lebih dan bahkan bisa diperpanjang terus dari 5 jam jika dibutuhkan kalau dipasang selang tadi. Gitu. Jadi kalau dibutuhkan selama operasi pemberian anestesi lokalnya bisa dosisnya sampai tinggi ya dia ya, 20-30 cc. Karena obatnya langsung bekerja di dalam saluran tulang belakang ini dan tidak diencerkan biasanya, maka dia akan cepat dan menyeluruh. Jadi dia akan langsung bekerja dari titik sini sampai ke bawah vital. Jadi artinya dari bagian perut sampai kaki akan merasakan mati. Jadi dia batas rambutnya itu sampai di L1 tadi ya. Makanya dia tidak boleh kalau di atas L2 karena akan merusak spinal cord. Ini kan serabut-serabutnya nih. Hanya segmental saja, jadi tidak. Ini serabut-serabutnya sebagai target kita. Selangnya di sini, jadi hanya region
T8, T10, T12 saja mungkin yang akan terkena efek pembiusannya dari obat anestesia lokal itu. Gitu. Jadi tidak sampai ke bawah semuanya terkena pembiusan. Nah, jadi hanya sebagian atau berdasarkan area yang diinginkan. Dan jumlah penyuntikannya juga berbeda. Kalau spinal tadi kan sekali disuntik lalu selesai. Tapi kalau menggunakan kateter untuk pembiusan epidural itu bisa diulang. Ya. Selain itu, perbedaannya adalah kalau pembiusan spinal biasanya digunakan untuk pembedahan. Jadi kalau ada yang operasi sesar, operasi perut bagian bawah, atau operasi ekstremitas bawah atau kaki, bisa dilakukan pembiusan spinal karena kalau suntik langsung selesai. Tapi pada untuk operasi-operasi besar dan misalnya membutuhkan penanganan nyeri pasca operasi yang cukup baik, bisa dilakukan pembiusan epidural. Begitu. Jadi dipasangkan selang supaya saat operasi bisa digunakan selang epiduralnya untuk melakukan obat anestesi lokal, dan setelah operasi selang epiduralnya bisa dipertahankan untuk pemberian obat-obatan pasca operasi supaya pasien tidak merasakan nyeri setelah dilakukan operasi. Nah, pemberian spinal dan epidural ini juga tergantung dari jenis operasi juga ya. Nanti dokter anestesi yang akan melakukan. Oke, sekarang kita akan ke video tentang pembiusan spinal dan epidural. Ya. Oke, ini adalah tulang belakang manusia. Jumlahnya ada banyak ya. Jadi berbagai segmen. Ya, ada tulangnya, ada rongga-rongganya yang berisi serabut-saraf spinalis di dalamnya. Dan ini serabut-saraf. Ini ilustrasinya, silakan disimak. Saraf tulang belakang. Nanti jarum spinal akan kita suntikan Ini spinal. antara dua tonjolan. Nah, seperti itu. Ya, targetnya adalah ruang saraf. Nah, dia ada lubang. Jarumnya akan menembus membran dura mater masuk ke dalam ruang subparaf. Nah, itu ruang serabut-serabut. Lalu disuntikanlah obat anestesi lokal yang diharapkan langsung bekerja ke serabut-serabut. Nah, dia langsung ke serabut saraf ya kalau spinal ya. Jadi hanya konsepnya bisa cepat karena langsung bekerja di serabut saraf. Kalau pembiusan epidural, Ini epidural. menembus. Hanya berada di permukaan dari membran dura mater tersebut. Ini durameter ya. Jadi dia nggak sampai menembus ke dalam. Hanya di permukaannya saja. Selain jarum ini untuk memberikan seperti obat itu. lokal, ya bisa juga lewat jarum tersebut dimasukkan selang atau kateter epidural yang letaknya nanti ujungnya ada di membran dura mater. Ya. Ini epidural ya. Ini epidural. Jadi, pasien akan kita suntikan anestesi lokal dulu ya supaya tidak sakit saat di. Makanya dia pakai kateter, dia pakai selang. Ya, karena jarumnya harus kita melewati atau dilewati selang kateter epidural ini. Nah, nanti ujung selang ini di dalam targetnya adalah di rongga epidural tersebut tadi di membran dura mater. Ya. Selangnya tuh panjang ya, panjang sekali. Nah, nanti ujung yang satunya lagi yang bagian luar akan dipasang alat yang gunanya nanti agar ujungnya bisa ya, dilakukan penyuntikan obat anestesi. Jadi obatnya disuntikan melalui selang selangnya itu. Tuh panjang ya. Nanti yang ujung sebelah sini kan sudah di dalam, lalu kemudian kita fiksasi, kita berikan perban supaya bersih ya, steril. Nah, yang ujungnya satu lagi yang di luar ini kita panjangkan terus sampai pundak sampai ke leher nih ujungnya tadi. Nah, nanti suntiknya lewat situ. taruhnya di atas pundak. Nah, jadi lewat alat ini nanti kita bisa berikan obat-obatan anestesi lokal, kita suntikkan lewat situ. Nah, jadi kurang lebih begitulah perbedaannya ya antara pembiusan spinal dan pembiusan epidural. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komen nanti. Jelas ya perbedaannya teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, satu lagi di video yang baritas hipobarik dan hiperbarik. Sebentar ya. Jadi kalau hiperbarik hipobarik itu
Oh, oh. Iya, ntar dulu ya. Try AWS Database Services with the AWS free tier. Terlihat? Our fully managed databases are purpose-built and designed. Terlihat nggak? Belum, Bu. Belum, Hah? Bu. Belum. Ini Sudah sih. Ibu. Sudah, sudah. Bu. Ini untuk perbedaan hipobarik dan hiperbarik ya. Memang ini tidak ada suaranya. Nah, ini kita analogikan bahwa ini tulang spinal kalian, ini model. Yang di bawah ini model spine ya. Nah, ini kita akan coba berikan obat yang isobarik, cairan isobarik dengan cairan hiperbarik. Kita akan lihat nanti seperti apa ya. Nah, ini disuntikkan melalui subarachnoid tadi. Anda lihat yang obat hiperbarik. Apa yang kalian bisa lihat? Kalau hiperbarik dia obatnya lebih cepat menyebar dibanding dengan isobarik. Kenapa begitu? Karena tekanan obatnya, kalau hiperbarik dia tekanan obatnya lebih tinggi daripada cairan otak itu, masa jenisnya. Ya, Tekanannya. Sedangkan kalau isobarik kan tekanannya sama. sama ya. Jadi terima kasih Mas Dwi. Jadi benar ya bahwa kalau hiperbarik dia akan bisa lebih terdistribusi secara merata. Ya, kalau isobarik itu dia hanya akan pada lokal atau daerah tertentu saja yang akan terblok gitu ya. Mungkin itu yang dari Bu Nova. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita simpulkan? Izin bertanya Ibu. Iya, Mangga. Terkait dengan metode epidural. Hmm. Nah kan bius epidural itu dia disuntikan di antara rongga antara membran diameter dengan tulang belakang. Nah, yang pertanyaan saya Ibu, berarti untuk epidural itu dia tidak ada batasan-batasan. Contoh kan seperti di spinal kan itu ada batasannya. Contoh di L sampai di L2 sampai L3 maksudnya, tapi kebanyakan digunakan di L3 sampai L4 N5. Nah, berarti kalau epidural itu ada batasannya tidak Ibu untuk letaknya itu? Sebetulnya sama, Mas. Sama, cuman dia untuk ruangannya itu ini ruangannya tidak sampai menembus CSS. Sama sebetulnya. Untuk tempatnya itu sama di L4 sampai L5 ya. Kemudian di daerah sakum, cuman ya dia tidak sampai ke subarachnoid sehingga kita targetnya begitu. Kita menusukkan jarum itu targetnya tidak sampai ke CSS gitu. Memang epidural itu sangat-sangat jarang sekali dan belum tentu setiap rumah sakit sebulan ada, 2 bulan ada, atau berapa bulan ada itu belum tentu. Gitu. Jadi karena memang ini suatu tindakan yang memang lebih sulit sebetulnya dibanding dengan yang spinal gitu, karena ada ini apa? Ada teknik tertentu yang mungkin nanti teman-teman di semester berikutnya ya semester 3 akan diajarkan bahwa apa sih indikator dari epidural itu bahwa ini sudah masuk. Jadi begitu. Itu ya, Mas ya. Jadi sama cuman beda ruang saja. Dia lebih ke arah permukaan dibandingkan dengan yang spinal. Itu ya, Mas Dwi ya. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Berikutnya. Baik, terima kasih. Cukup? Nah, sekarang kita simpulkan apa yang bisa teman-teman simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan terkait dengan tekanan isobarik, hipo dan hiper. Silakan. Selain Cindy, selain Dwi. Silakan. Yang mau menyimpulkan apa? Lydia bisa dibantu menyimpulkan, Lydia. Apa yang bisa kamu tarik garis bawah pada siang hari ini, Lydia?
Silakan. Ada yang menyimpulkannya? Jadi apa kesimpulan kita pada siang hari ini untuk tekanan? Jadi faktor yang mempengaruhi ketinggian blok barisitas ini ya, selain tadi berat jenis. Jadi kalau Anda mau tahu terkait dengan apa itu faktor yang mempengaruhi ketinggian blok, bahwa ini terblok sampai di mana sih? Ya, itu ada beberapa ini ya, beberapa hal. Yang pertama ya tadi kita akan menggunakan obatnya hipobarik, hiperbarik atau isobarik, di mana tekanan CSS itu tadi harus kita perhatikan ya. Berat jenis obat lebih besar dari berat jenis CSF atau hiperbarik, maka akan terjadi perpindahan obat ke dasar akibat gravitasi. Ya jelas dia karena tekanannya dia akan lebih besar. Kecepatan. Saat Anda melakukan tindakan injeksi spinal, injeksi yang lambat menghasilkan penyebaran yang lebih dapat diprediksikan dibandingkan dengan injeksi yang cepat. Jadi kalau mau melakukan injeksi spinal itu jangan seret gitu, jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat, yang terblok itu hanya di bagian situ saja, dia tidak akan terdistribusi secara luas. Ya, jadi akan jadi pelan saja, pelan seret, pelan-pelan gitu. Nanti dia akan terdistribusinya dia lebih luas. Terus kemudian selain itu juga tadi ya barisitas dari cairan itu tadi ya. Posisi pasien. Tadi sudah disampaikan, Anda sudah paham posisi pasien itu apakah mau duduk, lateral, dikubitus ya, atau bahkan dia posisi yang apa itu jackknife ya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana blokadenya, dia akan sampai di mana. Dosis obat itu jelas, lokasi injeksi tadi jelas ya, mengapa tidak boleh di atas L2 ya. Tadi sudah terjawab bahwa dia akan beresiko terjadi kerusakan pada spinal cord-nya. Padahal yang kita target adalah akar-akarnya. Jadi akar-akar spinal cord itu dia tidak akan sampai di L2 ke atas. Semakin dia ke atas ya nanti spinal cord-nya akan rusak. Sehingga kalau rusak terjadi kebocoran CSS. Nah, terjadi kebocoran CSS itu pasti akan mengakibatkan komplikasi yang lebih gawat. Ya, itu. Sehingga tekanan cairan dalam otaknya akan menurun, ya dia akan pusing berlebihan sehingga mengakibatkan terjadi PDPH, ya post-dural puncture headache, sakit kepala akibat pasca spinal. Kecepatan injeksi tadi sudah, faktor usia tadi juga akan berpengaruh, ya arah jarumnya juga akan berpengaruh, tinggi badannya kita juga akan berpengaruh, dan kehamilan itu sendiri juga akan berpengaruh. Jadi itu terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana blokade. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya, karena sudah siang. Kesimpulannya yang bisa kita petik pada siang hari ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya blokade pada spinal atau regional anestesi adalah satu, barisitas, apa? Atau yang mempengaruhi tadi? Barisitas dari cairan. Ya, obat tadi hipo, hiper, dan iso. Posisi pasien, ingat. Ya, kemudian dosis obat, lokasinya, kecepatan injeksinya, usia, ya, kemudian arah jarum spinalnya, apakah dia mau ke atas, ke bawah, dan tinggi badan, dan kehamilan. Itu ya. Jadi hiperbarik adalah di mana berat jenisnya dia adalah lebih tinggi dibanding dengan yang CSS, sehingga pendistribusiannya ke arah gravitasi dia lebih tinggi. Gitu ya. Cukup ya. Karena sudah siang, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu, sehat selalu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.